Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati pikiran kita agar perjumpaan kita dengan Tuhan benar-benar membawa damai sejahtera bagi kita. Kita awali ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Mazmur 37 ayat 5 memanggil kepada kita, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Mari kita terima dan dengar panggilan Tuhan supaya kita bisa menjadi pelayan umat Tuhan. Kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 357 bait 1 dan 3. Silakan duduk. Mari kita satukan hati di dalam doa. Ya Allah kami yang telah memanggil kami untuk datang kepadamu, terima kasih untuk panggilan Tuhan yang menyatakan kepada kami bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan sangat peduli kepada kami sehingga tidak membiarkan kami sedetik pun untuk tidak bersama dengan Engkau. Saat ini ya Tuhan kami mohon pengampunan karena seringkali kami tidak mau mendengarkan panggilan Tuhan. Kami mengabaikan panggilan Tuhan sehingga kami enggan untuk bersekutu ataupun beribadah. Ya Tuhan, ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Karena ketika kami sadar tidak mendengarkan panggilan Tuhan untuk bersekutu dan beribadah, maka kami pun tidak mengerti apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat 25 bait 1 dan 2 kita pujikan sebagai pernyataan pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Di jayamu,
Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita mau datang kepada Tuhan, menanggapi panggilannya, juga mengakui dosa dan kesalahan kita. Setiap orang yang percaya kepadanya mendapat pengampunan dosa sebagaimana dinyatakan dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat 66, bait 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk berdoa sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami membuka hati dan pikiran kami. Untuk Tuhan, isi dengan sabda yang hendak kami baca, kami dengarkan, dan kami renungkan. Kami mohon kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat merenungkannya, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Matius 9, ayat 9 sampai dengan 13, lalu dilanjutkan ayat 18 sampai 26. Matius 9 ayat 9 sampai 13 dilanjutkan 18 sampai 26. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus,
Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Ayat 18, anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah bacaan Injil kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang mau mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita seringkali diperhadapkan pada sebuah status sosial. Karena status sosial itu seringkali menjadi hambatan dalam relasi. Orang yang memiliki status sosial lebih tinggi merasa tidak layak kalau bersama dengan orang yang status sosialnya berbeda dengan dirinya. Orang yang memiliki status sosial rendah enggan atau rendah diri untuk berelasi dengan orang yang memiliki status sosial yang berbeda dengan dia. Itulah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita, dan bahkan tidak menutup kemungkinan dalam kehidupan keagamaan pun juga ada yang seperti itu. Bacaan hari ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana kehidupan keagamaan orang Yahudi pada waktu itu diperhadapkan pada sebuah situasi sosial. Ternyata mereka justru memiliki sebuah aturan bahwa orang yang dianggap berdosa oleh karena pekerjaannya, maka dia harus dipinggirkan. Dia harus dimarginalkan. Dan itu sesuatu yang sudah selalu dilakukan dalam kehidupan
kehidupan keagamaan pada waktu itu. Maka jika ada seorang pemungut cukai adalah orang yang notabene berdosa karena dia mengambil yang seharusnya bukan menjadi bagiannya. Nah, tentu orang yang memiliki jabatan dalam keagamaan tidak akan pernah, karena dia merasa memiliki status sosial yang lebih tinggi, tidak akan pernah berhubungan dengan orang-orang yang seperti itu. Nah, bacaan hari ini mencatat bahwa ada seorang pemungut cukai yang oleh pemimpin agama, yang oleh kehidupan dalam sebuah keagamaan, dia harus tersingkir, dia harus dimarginalkan, tetapi justru dipanggil oleh Yesus untuk mengikut dia menjadi murid Yesus. Dan setelah itu Yesus makan bersama dengan seorang pemungut cukai yang bernama Matius. Dan tentu saja kalau dia makan bersama dengan Matius, bukan hanya dengan Matius saja, tapi juga pemungut cukai yang lain yang dianggap oleh orang dalam kehidupan keagamaan orang berdosa. Orang-orang Farisi yang merupakan kelompok agama dengan keras mengkritik apa yang dilakukan oleh Yesus. Kalau memang Yesus itu betul-betul seorang nabi, kalau memang Yesus itu betul-betul Allah, mestinya dia tidak bergaul dengan orang berdosa. Itulah sebabnya ketika orang-orang Farisi punya pemikiran seperti itu, Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa kedatangannya bukan untuk orang benar, tetapi kedatangannya itu untuk memanggil orang-orang berdosa. Ini sesuatu yang penting untuk menjadi pemahaman bagi kita semuanya, agar dalam kehidupan kita bersama kita juga tidak merasa seperti orang-orang Farisi, tidak menjadi seperti orang-orang Farisi yang menganggap dirinya lebih baik dan kemudian orang lain adalah orang berdosa yang tidak sejajar dengan dirinya. Itu bagian dari yang pertama. Dan ketika Matius dipanggil, ikutlah aku, karena dia percaya kepada Yesus, dia mengikuti Yesus. Bagian kedua dalam bacaan kita memberikan penjelasan kepada kita tentang mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Yang pertama adalah mukjizat kepada seorang anak dari seorang kepala sinagoge, yang pada waktu itu anaknya sudah, kalau dalam kondisi sekarang kita katakan sudah koma, tinggal menunggu kapan matinya. Bahkan kemudian ada berita bahwa anaknya, putrinya telah meninggal. Bapak Ibu Saudara, kalau itu terjadi pada kita, apakah kita bisa memiliki iman sebagaimana seorang kepala sinagoge tadi? Pastilah dia pernah mendengar siapa Yesus, apa yang pernah dilakukan Yesus. Sehingga ketika dia melihat Yesus, dia mengatakan bahwa putrinya pasti sembuh. Itulah sebabnya ketika Yesus akan pergi untuk datang kepada putri seorang kepala sinagoge, ternyata di jalan dia mengalami sebuah peristiwa bahwa jubahnya seperti ditarik begitu.
Dan itu ditarik oleh seorang perempuan yang sudah pendarahan berpuluh-puluh tahun. Seorang perempuan tadi punya iman. Asal aku menjamah saja, pasti aku sembuh. Dan ternyata betul apa yang terjadi. Setelah 12 tahun dia mengalami pendarahan. Seorang perempuan yang menjamah jubah Yesus saat itu juga sembuh. Yesus tentu merespon iman perempuan tersebut dan kemudian menyembuhkan dengan, ya kalau saya katakan dengan spektakuler karena langsung sembuh. Lalu setelah itu Yesus melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah seorang kepala sinagoga yang putrinya sudah meninggal. Dalam tradisi orang Yahudi, kalau orang sudah meninggal pasti akan ada sebuah ratapan begitu. Nah, ketika Yesus datang, Yesus mengatakan bahwa anak itu hanya tidur, dia akan bangun. Semua orang tentu tertawa. Tetapi iman dari ayah putri tadi, seorang perempuan, seorang anak tadi, percaya pada Yesus, maka anak itu kemudian hidup. Ada sebuah mukjizat yang terjadi dalam diri seorang anak dari kepala sinagoga dan juga pemulihan atas perempuan yang 12 tahun sudah mengalami pendarahan. Kedua bagian ini menggambarkan bagaimana kerendahan hati Yesus dalam memanggil dan melayani. Dia memanggil bukan orang-orang yang high class, bukan orang-orang yang punya kedudukan, tidak. Dia memanggil orang-orang berdosa. Dia mau makan dengan orang-orang berdosa. Dia memanggil mereka agar mereka bisa menjadi orang-orang yang dapat melakukan kehendaknya. Demikian juga kerendahan hati Yesus dalam melayani orang-orang yang dianggap tidak layak oleh masyarakat pada waktu itu. Dan realita yang terjadi, kuasanya memberikan kehidupan bagi manusia, bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya, yang mau untuk meyakini Dia sebagai Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan ini kita diingatkan bagaimana kita harus memiliki iman kepada Yesus. Yesus tidak pernah memilih-milih dalam memanggil orang, siapapun dipanggil. Dan ketika orang dipanggil, mau melaksanakan, mau mengikuti dia akan mendapatkan kehidupan. Demikian juga orang yang percaya kepadanya, dia akan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Apapun masalah kita punya Tuhan yang berkuasa. Kuncinya adalah percaya pada Dia yang memiliki kuasa. Maka kita akan mengalami sesuatu yang spektakuler dalam kehidupan kita. Ketika kita mau percaya kepadanya. Mari kita nyatakan hal itu dalam kehidupan kita. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya.
Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri untuk mengakui iman rasuli dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri dengan mengikrarkan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan Allah di surga, Allah yang kami sapa dan kami imani dalam Yesus Kristus, yang telah menyatakan karyanya begitu luar biasa dalam kehidupan umat manusia. Kami bersyukur melalui pembacaan firman pada hari ini, kami boleh diingatkan bagaimana kami harus percaya kepada Yesus yang selalu menyatakan kebaikan kepada umat. Hanya dengan iman kepadanya, maka ada pemulihan kesehatan. Kami bersyukur untuk kesaksian kebenaran firman-Mu, dan hari ini kami juga hendak berdoa bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan pemulihan kesehatan. Biarlah belajar dari seorang perempuan yang pendarahan dan juga seorang ayah yang anaknya dikatakan sudah meninggal. Hanya berdasarkan iman saja, anak dari seorang laki-laki tadi hidup. Seorang perempuan yang pendarahan sudah bertahun-tahun juga sembuh. Kami memohon, Tuhan pun juga menyembuhkan saudara-saudara kami. Kiranya saudara-saudara kami pun juga yakin dan percaya bahwa ada pemulihan di dalam Tuhan. Bapak Suratijo, Bapak Nugroho Tri Asmantio, Ibu Nugroho Yulianto, dan juga Mas Tias Prasetyo. Kiranya aliran kasih Tuhan mengalir dalam diri saudara-saudara kami tersebut. Keluarga yang harus mendampingi, berkat Tuhan pun juga tercurah atas mereka. Saat ini kami juga berdoa bagi kehidupan Jemaat Philadelphia. Ada begitu banyak permasalahan yang harus kami hadapi di tengah dunia ini. Permasalahan ekonomi, permasalahan pekerjaan, permasalahan ketidakadilan yang muncul dan kami lihat, ya Tuhan, kepadamu kami bawa. Dan kiranya Tuhan menolong kami untuk menghadapi semua permasalahan dalam kacamata Tuhan, supaya kami melihat setiap permasalahan yang ada Tuhan izinkan untuk kami hadapi, agar kami memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara ini. Tuhan pun juga menganugerahkan damai sejahtera di tengah situasi politik yang memanas. Tuhan memberkati setiap orang yang tinggal di negeri dan bangsa ini bisa mengendalikan diri, sehingga kehidupan yang berlangsung menjadi kehidupan yang harmonis, tidak terjadi konflik yang memecah belah. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Ada begitu banyak hal yang hendak kami sampaikan,
Tetapi keterbatasan hati pikiran kami tidak bisa menyampaikannya satu persatu. Kami menyerahkan sepenuhnya kesempurnaan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Persembahan sebagai wujud rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah kita bersama-sama untuk mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dasar persembahan diambil dari Mazmur 4 ayatnya yang ke-6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayakanlah kepada Tuhan. Kita menyanyikan PKJ 148 baitnya yang pertama dan keempat. Terima kasih ya Tuhanku. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, pada saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan terima, Tuhan sucikan. Dan bila ada cacat celah di dalam kami mempersembahkan,
Kiranya Tuhan sucikan dan Tuhan ampuni atas dosa kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami di dalam membawa persembahan atau mengelola persembahan ini. Beri dia kekuatan dan kesucian hatinya ya Tuhan, supaya persembahan ini dapat dipergunakan sebaik mungkin untuk memperlebar kerajaan-Mu di surga, terutama di jemaat Philadelphia. Juga kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan mengizinkan kami untuk dapat mempersembahkan seluruh tubuh kami. Tuhan, inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Selalu ada mukjizat di dalam Tuhan, percaya dan serahkan kepadanya. Itulah yang harus terus kita nyatakan dalam hidup ini. Kita bersama mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 417 bait 1 dan 2. Kita pujikan dengan bangkit berdiri. Kita bersama menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus tercurah atas kita semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya.